Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Syafila Ilayah dengan NIM 232303101053. Terkait dengan tugas PPMB 2023, di sini saya diberikan tugas untuk mewawancarai kakak panitia. Nah, ini kebetulan saya menemukan dengan kode itu ternyata kakak. Oh, iya. Ya, saya berkesempatan untuk mewawancarai kakak. Yang pertama, namanya siapa kak sama NIM? Perkenalkan, nama saya Wahyu Almega Iswel. NIM saya itu yang belakang itu 106. Oke. Kemudian tempat tanggal lahirnya kakak? Tempat tanggal lahir saya itu di Lumajang tanggal 4 Desember 2003. Kalau kamu tanggal berapa? Oh, aku 3 Desember 2004 kak. Desember sama. Oke. Kakak itu berangkat ke sini itu tadi dari rumah atau dari kos kak? Aku dari rumah, soalnya alamat rumahku itu di Jalan Diponegoro di Lumajang. Oh ya. Kalau kamu ngekos? Aku ngekos kak, tapi aku aslinya Penanggal. Oh, Tapi tetap ngekos. Soalnya 45 menit. Emailnya kak boleh? emailnya aku itu megaiswel9@gmail.com. Oke. Kak, kalau boleh tahu riwayat pendidikannya dari mana nih? Kalau dari TK itu saya itu TK-nya TK Dharma Wanita, terus SD-nya SD di Tautunan, SMP-nya Spen Selalu, terus SMA-nya di Semada. Oh ya. Kemudian kakak pernah ikut organisasi gitu nggak sih? Kalau organisasi aku nggak pernah ikut, cuma baru-barusan ini pengen nyoba organisasi, ternyata itu kayak keterima, alhamdulillah. Oh iya. Kakak di Hima ya kak ya? Iya. Kemudian apa alasan kakak memilih prodi D3 keperawatan ini kak? Sebenarnya aku nggak mau ke jurusan ini, cuma gara-gara orang tuaku itu Ya. pengennya aku jadi perawat, ya udah ikutin apa yang dimau orang tua gitu sih sebenarnya. Kita agak mirip sih kak. Kamu pengennya apa? Kemarin itu arsitek sih kak. Tapi ya gimana ya? Ya Kalau aku gitulah kak. pengennya tekstil. Kemudian aku juga pingin itu FKG gitu. Oh, Tapi ya tahu sendiri kan ya. FKG UNED apa? Iya, UNED. Nggak di UM gitu Oh enggak, UNED. Emang UNED incaran dari dulu sih. Soalnya kan ya selain deket juga ya gimana ya, sama aja gitu kuliah juga bagus. Kemudian bagaimana kakak menjalani perkuliahan di D3 ini kak? Kalau kuliah sebenarnya kayak biasa aja sih, tapi mungkin lebih ke suka dukanya gitu tah. Iya, Suka dukanya kalau lebih banyak sukanya sih menurutku, apalagi pas waktu PKK kemarin praktek klinik tuh kan semester 2 kan kita harus udah praktek klinik kan di rumah sakit. Nah itu kayak misalnya kan kita udah bantu pasien ya langsung terjun langsung, itu kayak misalnya mereka itu bilang terima kasih ke kita, itu kayak wah banget. Kita merasa kayak kita menerima pujian itu kayak ya seneng gitu ya kak ya, bangga gitu. Terus kalau yang dukanya sih mungkin tugasnya banyak sama mepet-mepet deadline gitu ya. Terus kayak harus tiap tugas itu konsul gitu. Tapi konsul itu kan ada tujuannya. Jadi ya mau gimana lagi, kita kan sebagai mahasiswa harus kayak nilai kita itu harus bisa lebih baik lagi. Ya, kita harus punya target gitu ya kak ya. Kemudian bagaimana nih cara kakak untuk mengimbangi waktu antara perkuliahan dan organisasi? Waktunya aku sih biasanya itu bikin kayak to-do list gitu loh. Kalau misalnya tugasnya mau mepet-mepet gitu, kalau bisa minimal itu H-7. H-7 itu sudah dikerjakan, semuanya sudah selesai, habis itu baru konsul itu. Terus yang kedua itu selain to-do list itu temen sih sebenarnya. Soalnya kan kalau temen itu kayak menunjang banget sih. Iya bener. Kalau misalnya temennya itu nggak enak, kita nih juga kan kalau mau ngerjakan itu susah sih. Kayak nggak bisa dibagi tugas, ataupun kalau misalnya masa semua kita gitu kan nggak enak. Jadi itu yang kedua itu teman. Terus yang ketiga itu relasi sebenarnya. Apalagi misalnya kan kita punya cutting ya, kita itu bisa tanya-tanya kalau misalnya ada mata kuliah yang susah ataupun tugas-tugas yang banyak itu
kalau kita nggak bisa dari konsultasi yang sudah dilakukan itu kita bisa tanya ke cutting gitu. Oh iya. Menambah wawasan gitu bisa Iya. juga ya. Kemudian apa alasan kakak untuk memilih organisasi hima ini kak? Alasanku waktu itu milih Hima soalnya jujur aja ya, Hima itu menurutku keren banget. Oh ya. Bisa masuk di dalamnya itu kayak wah keren banget soalnya kan banyak yang daftar. Terus tapi banyak juga yang nggak masuk di sana gitu kan. Nggak keterima gitu. Iya, nggak Kan keterima. harus melalui seleksi juga ya kak ya. Bagaimana pendapat kakak tentang PPMB terkait maba 2023 kali ini kak? Jujur saja tidak apa-apa kak. Kalau menurutku mungkin maba kali ini kurang menerapkan 5S ya. Oke siap. Gitu. Terus kalau bisa etika chat ataupun bila bertemu dosen itu ditingkatkan lagi biar kayak kan kita sudah PPMB, maksudnya udah melakukan itu sosialisasi 2 kali ya. Ya, Pastinya kurang lebih kita sebagai kakak panitia itu kayak ngasih ajaran gitu loh. Oh, betul. Kasih wejangan kepada adik-adik ini kayak ke dosen itu gimana, ke kakak tingkat itu gimana, tapi terutama ke dosen sih sebenarnya deh. Oh iya betul. Iya baik. Semoga maba-maba kali ini 2023 ini bisa mengubah ya kak ya. Termasuk saya juga kak kadang juga begitu. Tapi mohon maaf sekali lagi. Lanjut, kebiasaan atau hal apa yang harus diubah pada diri kakak, kan ada tuh kak biasanya kebiasaan buruk atau itu yang kakak mau ubah gitu. Kebiasaan buruknya sih biasanya itu kayak kerjakan tugas itu kayak mepet-mepet deadline. Min 7 itu kan kayak itu kan sudah deket banget menurutku. Nah itu sih sebenarnya yang bikin kayak misalnya kalau ada tugas harusnya itu aku harus langsung kerjakan soalnya biar nggak mepet-mepet deadline ya, nggak numpuk juga itu. Oke. Kemudian yang terakhir nih kak, saya minta kesan dan pesan kakak untuk PPMB Maba 2023 kali ini. Pesannya yang kayak tadi itu sih, lebih ke etika chatnya, kalau ketemu dosen itu, terus 5S-nya ditingkatkan lagi, terus kalau bisa ngerjakan tugas itu jangan pepet-pepet juga, Ya. terus kalau bisa belajar yang rajin dan aktif di kelas, soalnya itu kayak membantu banget. Misalnya di semester selanjutnya itu kayak misalnya dari semester 1 itu nilaimu udah bagus ya, semester 4, 5, 6 itu bakalan kebantu banget dari semester 1. Ngaruh banget gitu ya kak ya. Iya. Oke. Baik, itu saja mungkin pertanyaan dari saya ya kak. Terima kasih sebelumnya dan terima kasih kakak sudah meluangkan waktu buat saya. Kemarin juga saya mohon maaf karena waktu kita bentrok begitu kak ya. Tapi tadi pagi juga. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.